Cincin ajaib. Seorang ayah memberi anaknya 300 uang emas dan pasnya untuk berkelana keliling dunia mencari nafkah dari kemampuan bicara dengan hewan. Robin, nama anak itu, mengambil uang itu dan pamit pada ayahnya. Ia belum pergi jauh saat ia berpapasan dengan beberapa gembala yang bertengkar soal anjing yang ingin dibunuh dari mereka. Tolong jangan bunuh anjing itu. Aku akan memberimu 100 uang emas untuk dia. Pinta si pemuda. Saat itu juga mereka bersepakat. Si pemuda bodoh mengambil anjing itu dan melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan beberapa orang yang bertengkar soal kucing. Beberapa dari mereka ingin membunuhnya, tapi yang lain tidak. Oh, tolong jangan bunuh kucing itu. Aku akan membayarnya 100 uang emas. Tentu saja mereka seketika memberinya kucing itu dan mengambil uangnya. Robin terus berjalan hingga tiba di sebuah desa. Di sana ada beberapa orang bertengkar soal ular yang baru mereka tangkap. Beberapa dari mereka ingin membunuhnya, yang lain tidak. Tolong, jangan bunuh ular itu. Aku akan beri kalian 100 uang emas. Tentu saja mereka setuju dan amat senang. Setelah membagikan seekor ular, anjing, dan kucing, Robin pulang. Dasar, kau payah. Teriak sang ayah saat mendengar anaknya menghamburkan uang yang diberikan padanya. Pergi, tinggal di kandang dan sesali perbuatanmu. Jangan pernah lagi masuk ke rumahku. Jadi, Sob tinggal di kandang. Teman-temannya adalah si anjing, si kucing, dan si ular. Ketiga hewan itu jadi sayang padanya. Suatu hari, dalam percakapan si ular berkata pada majikannya, Aku adalah putra Raja Basilis. Suatu hari aku keluar dari dalam tanah untuk minum. Beberapa orang menangkapku dan hampir membunuhku. Untung saja kau datang menyelamatkanku. Ayahku pasti akan senang melihat putranya diselamatkan. Di mana dia tinggal? Aku ingin bertemu dengannya. Bagus. Apa kau tahu Gunung Olympus? Di kaki gunung itu sumur mata air suci. Kalau kau ikut denganku dan menyelam di mata air itu, kita akan tiba di negeriku. Ayahku pasti akan memberimu penghargaan. Tapi, kalau dia bertanya apa yang kau inginkan, kau harus menjawab. Cincin di tanganmu dan sendok juga panci ajaibmu. Kalau itu milikmu, kau tidak akan kekurangan apapun. Karena itu adalah cincin ajaib. Kau tinggal bicara cincin itu, maka istana beserta perabotannya akan sedia untukmu. Panci dan sendok itu akan menyediakan segala macam makanan paling lezat. Ditemani ketiga hewan kawannya, si pria berjalan ke sumur itu dan bersiap untuk terjun, sesuai petunjuk si ular. Ia menyuruh anjing dan kucingnya tinggal menjaga pintu masuk. Si pemuda dan si ular tiba dengan selamat di tempat tujuan, dan berita kedatangan mereka disampaikan pada Raja Basilis. Lalu sang raja memeluk anaknya dan menyambut menerima si orang asing itu di kerajaannya. Selamat datang di negeri ular, anak muda. Kau telah menyelamatkan nyawa anakku, dan aku berterima kasih. Kini terserah kau. Mintalah apapun, dan aku akan memberikannya padamu. Terima kasih, Baginda. Tapi aku tidak ingin meminta imbalan apapun. Sudah kewajiban untuk menyelamatkan siapapun yang sedang dalam kesulitan. Kau tidak hanya baik hati, tapi juga tulus. Ini permintaanku. Tinggallah di sini beberapa hari. Pemuda itu tinggal di sana beberapa hari. Selama itu, ia menerima cincin di tangan kanan raja, juga panci dan sendok ajaib, sebagai tanda terima kasih raja padanya karena telah menyelamatkan anaknya. Ia lalu kembali. Saat tiba di permukaan mata air, ia menemukan teman-temannya si anjing dan si kucing menunggunya. Setelahnya, mereka berjalan bersama ke tepi sungai, lalu memutuskan mencoba kekuatan cincin, panci, dan sendok ajaib itu di sana. Anak si saudagar itu bicara pada cincin itu. Seketika muncullah sebuah rumah indah dan seorang putri raja cantik berambut pirang. Ia segera menikahi sang putri. Mereka bersama membangun kerajaan sendiri, di mana rakyatnya tak pernah kelaparan berkat sendok dan panci ajaib. Berkali-kali ia menggunakan cincin ajaib itu dan membantu rakyat negerinya. Dan mereka hidup bahagia sampai akhir hayat.
Dengan hanya 300 uang emas yang dibayarkan untuk menyelamatkan hidup teman-temannya, ia mendapatkan kebahagiaan dan kemakmuran sebagai imbalannya. Jadi anak-anak, hikmah dari kisah ini adalah perbuatan baik selalu mendapat imbalan yang baik pula. Selesai.